teman-teman, di sini saya sengaja datang ke kelas Bu Rita, ingin melaksanakan aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak yang saya sedang jalani. Saat ini saya sudah di modul ke-8, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini tugas yang diberikan kepada saya yaitu sharing, berkolaborasi dengan rekan saya di sekolah tentang pengambilan keputusan. Sebelum di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan, saya akan sedikit menjelaskan terkait maksud apa yang akan saya tanyakan nanti. Harapannya di sini Bu Rita juga bisa menerima dan mengikuti, membantu saya dalam penyelesaian aksi nyata yang akan saya lakukan kepada Bu Rita, yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi dilema etika itu suatu pengambilan keputusan yang mana keputusan itu saling bertentangan, saling tidak sejalan, namun sama-sama memiliki nilai kebajikan, sama-sama benar. Jadi kalau kita ada kejadian, kita harus memutuskan sesuatu A atau B, A dan B ini benar semua, kita memilih A boleh, milih B boleh, itu namanya dilema etika. Tapi di situ kalau kita milih A, kita nggak bisa milih B karena bertentangan. Nah, bertentangan di sini karena ada paradigmanya, ada 4 paradigma yang saling bertentangan dalam pengambilan keputusan tersebut, yaitu antara individu lawan kelompok. Misalnya Bu Rita akan menghadiri rapat guru di sekolah. Nah, di samping itu tetangga lagi hajatan. Berarti kan antara izin rapat di sekolah karena ada kegiatan di rumah atau menghadiri rapat. Nah, itu lawan individu lawan masyarakat, individu lawan kelompok. Nah, individu lawan kelompok ini bukan hanya satu orang lawan banyak orang, bukan, tapi kelompok yang lebih kecil melawan versus kelompok yang lebih besar, gitu ya. Nah, seperti tetangga Bu Rita kan kelompok yang lebih kecil, kelompok yang lebih besar di sekolah, gitu ya. Atau misalnya Bu Rita sebagai kepala sekolah, misalnya suatu saat Bu Rita diundang menghadiri rapat KKG atau MKKS ya, MKKS. Sedangkan di sekolah udah ada jadwal rapat. Nah, berarti kan Bu Rita harus mimpin rapat di sekolah atau mengikuti rapat MKKS di kabupaten. Nanti di situ Bu Rita sedang mengalami dilema etika antara individu lawan kelompok atau lawan masyarakat. Itu paradigma pertama. Paradigma kedua yaitu keadilan lawan kasih sayang. Di sini misalnya kita sudah melaksanakan, sudah punya niatan melaksanakan karya wisata atau study tour. Nah, di situ sudah dikasih waktu 6 bulan. Nah, semua siswa yang mau mengikuti harus mencicil. Tiba di hari H, ada siswa yang tidak bisa mencicil. Nah, tapi dia benar ingin berangkat dan dia mumpuni terhadap study tour tersebut. Orang tuanya menemui Bu Rita, bermohon ingin ikut anaknya dengan alasan akan mencicil kemudian hari. Jadi bukan nggak membayar juga, tapi tetap akan bayar. Berarti kan di situ sama-sama benar. Ini antara saya ajak atau saya tinggal. Kalau saya ajak berarti nggak adil dengan teman-temannya yang udah bayar duluan. Tapi kalau saya nggak ajak, saya nggak kasihan berarti sama anak ini. Ini namanya keadilan lawan kasih sayang. Selanjutnya paradigma yang ketiga yaitu kebenaran lawan kesetiaan. Paradigma kebenaran lawan kesetiaan ini contohnya apabila di sekolah ada guru yang bagus ya, mengajarnya bagus, terus tapi dia temperamen, mudah marah. Nah, suatu saat dapat kasus, selanjutnya didatangi orang tuanya, Bu Rita sebagai kepala sekolah, suatu saat mungkin ya saat itu didatangi sama orang tuanya, ingin guru tersebut diberhentikan. Mau tidak mau bagaimana caranya? Akhirnya setelah itu Bu Rita rapatkan dengan Dewan Guru semuanya, terciptalah keputusan bahwa Bapak ini diberhentikan, guru tersebut diberhentikan.
karena temperamen gitu kan. Nah selanjutnya setelah 2 bulan 3 bulan berhenti kerja, Bu Rita dapat telepon bahwa dia mau bekerja di sekolah lain. Semua persyaratan sudah selesai, wawancara sudah selesai. Nah tinggal satu yang belum, yaitu rekomendasi dari kepala sekolah sebelumnya. Nah, di sini Bu Rita merasa dilema antara jujur harus ngasih tahu bagaimana karakter bapak itu, bapak guru yang ingin daftar di sekolah baru tersebut, atau Bu Rita ingin menutupi agar guru tersebut bisa diterima di sekolah selanjutnya. Dan saat itu guru tersebut sudah berjanji ke Bu Rita bahwa kalau dikasih rekomendasi dia pengen berubah di sekolah yang baru. Berarti itu kan antara ibu jujur, kebenaran, atau ibu setia kawan sama dia, kesetiaan. Nah, itu paradigma yang keempat, atau jangka pendek dengan jangka panjang. Ada dua keputusan yang mengharuskan ibu memutuskan sekarang jangka pendek impactnya atau akibatnya, atau jangka panjang akibatnya. Di situ ada 4 dilema. Nah dalam pengambilan keputusan juga di situ berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama prinsip berdasarkan peraturan. Saya memutuskan ini memang peraturannya seperti itu, atau berdasarkan peduli, atau berdasarkan hasil akhir. Jadi ada 3. Saya memutuskan ini karena saya peduli, saya memutuskan ini karena saya memikirkan hasil akhirnya, saya memutuskan ini karena saya memang berdasarkan peraturan yang ada. Nah, di situ yang terkait dengan dilema etika. Selanjutnya untuk menguji dilema etika pun ini ada 9 langkah. Nanti yang akan saya komunikasikan dengan Bu Rita ya. Selanjutnya itu yang dimaksud dengan dilema etika, yaitu ada 2 keputusan yang dirasa benar dan kita bingung memutuskan mana yang harus kita ambil berdasarkan 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Selanjutnya bujukan moral. Nah kalau bujukan moral ini gampang. Bujukan moral ini ada 2 keputusan, yang satunya salah, yang satunya betul, gitu ya. Oke, itu seperti itu yang bisa saya komunikasikan dengan Bu Rita. Di sini yang ingin saya tanyakan ke Bu Rita, kira-kira apa yang Bu Rita bisa pahami terkait dengan dilema etika? Kalau dilema etika tadi itu yang maksudnya saya adalah ketika kita itu bingung atau bimbang dalam menentukan pilihan, karena mau pilihan antara A ataupun B atau 1 dan 2 itu sama-sama ingin kita pilih sebenarnya, tapi pilihan itu tetap hanya 1, namanya pilihan, begitu ya Pak Izul yang saya maksudkan. Sedangkan semuanya itu pilihannya benar, tapi kita wajib memilih 1 karena kita nggak bisa memilih dua-duanya. Kalau bujukan moral? Kalau bujukan moral tadi tuh yang saya maksud tuh adalah bagaimana ketika kita harus mengambil sebuah keinginan atas sebuah memancing dari moral kita gitu Pak Izul. Jadi dari moralnya kita yang terbujuk, ini harus kita ambil atau tidak? Gitu. Jadi ada pilihan antara keinginan kita atau memang itu suatu keputusan. Iya, gitu. jadi berkecamuk di dalam hati dan pemikiran kita sendiri. Oke, bujukan moral itu kurang lebihnya ada 2 keputusan, satunya benar, satunya hanya keinginan pribadi kita gitu ya, bukan suatu kebenaran juga. Selanjutnya, kira-kira nih Bu Rita pernah mengalami situasi dilema etika enggak? Pernah Pak Yusuf. Saya pernah mengalaminya itu ketika saya dan murid saya itu punya sebuah kegiatan ya Pak Yusuf. Contohnya pada saat itu kita sepakat untuk memperingati Hari Pahlawan Pak Yusuf. Nah jadi karena kita itu bertepatan di hari tanggal 10 November itu adalah bertepatannya bukan dengan jam saya Pak Yusuf. Nah ada jam guru lain tapi itu bertepatan, jadi kita punya kesepakatan Pak Yusuf sama murid-murid, kita buat kesepakatan bagaimana jika kumpulnya pas di hari Kamis. Nah tugas itu sudah saya berikan di hari Selasa. Saya beritahukan kepada mereka nanti ada waktu 2 hari, berarti dari hari Selasa dan hari Rabu, nanti kumpulkan di hari Kamis. Nah nanti yang tidak mengumpulkan berarti
proyek kalian belum bisa Ibu terima. Kita udah punya kesepakatan begitu Pak Izul. Nah begitu hari Selasa mereka pulang, hari Rabu sudah saya ingatkan kembali. Besok, ingat besok kita kumpul proyek gambar pahlawan yang di rumah. Nah, iya. Nah, tapi pas sampai di hari Kamisnya Pak Izul, itu tetap ada satu orang murid saya belum ngumpul Pak Izul ya. Iya, setelah di absen tuh masih ada satu murid saya belum ngumpul. Nah, alasannya itu seperti ini Pak Izul. Alasannya kenapa kok belum dikumpul gitu. Nah, dia bilang lupa Bu. Saya kelelahan katanya. Kenapa kok bisa kelelahan? Karena saya bantu orang tua saya. Jadi orang tua saya itu lagi sakit Bu, jadi saya harus bantu jaga dan masak dulu Bu. Jadi saya lelah, saya lupa. Nah boleh nggak Bu saya kumpulnya hari Jumat, berarti lebih 1 hari Pak Yusuf. Nah di saat itu saya sebenarnya ingin berkata tidak gitu, saya tidak bisa menerima proyek kamu. Tapi setelah saya berpikir bahwa dia itu terjadi itu bukan karena memang dia sengaja tidak melakukan proyeknya, tapi karena memang dia itu lelah. Nah lelahnya itu karena membantu orang tuanya. Jadi karena itu juga bentuk dari dia itu peduli. Nah jadi saya ambillah keputusan bahwa boleh seperti itu Pak Izul. Dan proyeknya tetap saya terima Pak Izul di hari Jumatnya. Oke, jadi saya bisa ambil kesimpulan yang Ibu putuskan adalah tetap membolehkan siswa tersebut mengerjakan proyek gitu ya. Iya, begitu Pak Izul. Nah, di sini saya akan uji dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang Ibu lakukan barusan ya. Kira-kira nilai yang saling bertentangan dari keputusan Ibu itu apa? Ketika saya mengambil proyek murid saya tadi ya Pak Izul ya, itu menurut saya yang bertentangan adalah keadilan dan kasih sayang Pak Izul. Keadilan dan kasih sayang. Ya, karena sebenarnya kan saya harusnya berbuat adil Pak Izul, tidak menerima proyeknya. Namun itu tadi bertentangan Pak Izul, tapi saya memang dilema, tapi memang saya harus melakukan itu karena saya kasih sayang. Karena dia juga melakukannya karena kasih sayang Pak Izul. Oh gitu. Oke. Seperti itu Pak Izul. Oke, berarti nilai yang bertentangan keadilan dan kasih sayang ya. Iya. Selanjutnya siapa yang terlibat dalam situasi tersebut Bu Rita? Situasi dilema ini Pak Izul. Iya, Ya, hanya saya dan murid saya Pak Izul. murid dengan Bu Rita ya. Iya. Oke, ada 2 yang terlibat, Bu Rita dan murid. Oke, langkah ketiga, kira-kira fakta-fakta apa yang dalam kejadian tersebut? Yang pertama faktanya dalam kenyataannya ya Pak Izul ya. Satu, adanya proyek tadi Pak Izul. Proyek dari hasil siswa saya. Kemudian adanya bahwa saya adanya interaksi dengan murid saya tadi, dengan saya melihat dia tetap ingin mengerjakan kembali, kemudian saya terima kembali tugas. Oh gitu. Jadi fakta yang Ibu jelaskan ada tugas proyek dan ada alasan yang bisa diterima oleh menurut saya siswa yang tidak melakukan proyek tepat waktu gitu. Iya, walaupun sebenarnya tidak tepat waktu. Iya, yang tidak tepat waktu. Iya. Selanjutnya di sini saya akan masukin langkah keempat, yaitu pengujian benar salah. Secara hukum dulu, kira-kira Ibu memperbolehkan dia mengerjakan proyek di hari berikutnya itu melanggar hukum atau tidak? Oh, tidak ada Pak Izul. Tidak ada ya, tidak ada dalam KUHP ya? Tidak ada. Jadi menurut saya itu bukan tindakan melanggar hukum begitu. Oh, gitu. Oke. Kalau tindakan melanggar kode etik pendidikan ada nggak kira-kira? Tidak ada. Tidak juga ya. Oke. Menurut Bu Rita nih, apa kira-kira benar nggak yang Bu Rita lakukan tuh uji intuisi ini? Menurut saya benar Pak Izul. Oke, siap-siap. Nah ini seandainya nih keadaan dilema etika yang Bu Rita rasakan, ada yang mengunggah di media sosial, di Facebook atau di YouTube mungkin, kira-kira perasaan Bu Rita tetap masih nyaman atau? Oh, sangat nyaman Pak Izul. Ya, karena masih memberikan tugas. Iya. Nah Bu Rita di sini punya idola nggak?
Punya Pak Izul. Siapa tuh idolanya? Ibu saya. Nah, kira-kira kalau misalnya keadaan tersebut tertimpa atau mengenai atau dirasakan dialami oleh ibunya Bu Rita akan mengambil keputusan yang sama dengan Bu Rita? Insya Allah ibu saya akan mengambil keputusan yang sama seperti saya. Oke, siap-siap. Berarti langkah yang keempat ini berarti ya Bu ya, tetap ini dilema etika. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di awal, langkah yang kelima itu paradigma yang terjadi. Paradigma apa yang terjadi dari 4 paradigma yang saya sudah jelaskan di awal tadi? Antara jangka pendek, jangka panjang, individu kelompok, keadilan lawan kasih sayang, dengan yang terakhir kebenaran dengan kesetiaan. Ini adalah paradigma dari keadilan dan kasih sayang. Keadilan dan kasih sayang. Oke. Dari 3 prinsip pengambilan keputusan, Ibu mengambil keputusan itu berdasarkan peraturan atau peduli atau hasil akhir? Peduli. Peduli ya. Oke deh. Siap. Nah, di sini saya akan menanyakan langkah yang ketujuh ini Bu ya, atau pengujian yang ketujuh, mohon maaf. Dari 2 pilihan yang Ibu pilih tadi, antara menerima atau menolak ya. Kalau menolak berarti adil dengan teman-temannya, kalau menerima berarti kasih sayang sama siswa tersebut. Kira-kira ada keputusan lain nggak yang menjadi keputusan ketiga gitu? Maksudnya seandainya atau yang saya lakukan? Seandainya. Oh, seandainya saya tidak memberikan jeda waktu, begitu ya Pak Izul? Ya, bisa memberikan jeda waktu atau tidak memberikan jeda waktu, apa yang bisa? Kan kalau yang sudah saya alami ini kan saya memberikan jeda waktu kepada murid saya Pak Izul. Yeah. Nah, tapi seandainya saya tidak memberikan dia jeda waktu, maka saya akan tetap melakukan opsi ketiga Pak Izul, yaitu karena mereka tidak mengumpulkan tepat waktu, jadi siswa yang tidak tepat waktu saya beri tugas. Gitu. Diganti tugasnya Pak Izul. Gitu. Tapi tetap dengan ukuran tugas yang tidak lebih berat daripada tugas sebelumnya. Jadi bukannya ditolak mentah? Bukan, tapi tugasnya diganti. Itu bisa diambil sama. Ya, jadi agar bisa sama pengambilan nilainya pada hari yang sama. Tapi yang Ibu sudah lakukan, Ibu tetap memberi jeda waktu. Gitu ya, Ibu sudah lakukan yang Ibu ceritakan tadi ya. Iya. Selanjutnya, keputusan yang Ibu ambil dari cerita Ibu ini, bisa Ibu ceritakan kembali? Bisa Pak Isra. Saya mengambil keputusan antara dilemanya itu adalah antara keadilan dan kasih sayang. Karena saya telah mengambil ini yang terjadi pada kasus diri saya sendiri. Yang Ibu ambil? Yang saya ambil adalah kasih sayangnya Pak Isra. Oke deh. Ini hanya menegaskan saja ya, dari langkah ke-8. Nah, di langkah terakhir Ibu, saya pengen refleksinya. Kira-kira Ibu mengambil keputusan berdasarkan kasih sayang tersebut, alasannya apa gitu loh? Saya minta refleksinya lah. Kenapa kok saya mengambil ini gitu ya Pak Izul? Ya, alasannya memang kita itu harus, menurut saya Pak Izul, kita itu dalam menerapkan itu harus karakter terlebih dahulu Pak Izul. Karena dengan kita punya karakter, ya kita bisa ke tahap berikutnya. Jadi menurut saya dengan kita mengambil langkah, saya contohnya mengambil langkah kasih sayang, nah dia mengambil langkah itu karena juga dia menolong ibunya. Nah, menolong orang tuanya atau ibunya itu adalah bentuk dia peduli dan kasih sayang. Seandainya saya pun ada di posisi murid saya atau siswa saya pun akan menolong. Nah, begitu Pak Izul. Jadi saya membawakan seandainya itu pun saya. Begitu Pak Izul. Oke deh. Jadi saya pun akan melakukan yang sama seperti yang dilakukan murid saya. Gitu. Itu ya refleksi yang bisa kita ambil ya. Nah, selanjutnya dari kegiatan kita sekarang, bagaimana refleksi Ibu dari aksi nyata yang saya lakukan kepada Ibu Rita? Bagaimana perasaan Ibu Rita? Alhamdulillah, saya ngerasa itu seperti dapat ilmu baru Pak Izul. Tadinya yang saya nggak tahu kalau ini sebuah dilema etika. Saya nggak tahu. Saya hanya tahunya ketika saya ngasih tugas, tidak kumpul tepat waktu, ya sudah tidak sesuai kesepakatan. Tapi saya selalu punya opsi kedua, yaitu memang dengan ada peduli. Dan menurut saya
keputusan yang saya ambil juga nggak salah, tapi saya juga nggak tahu jika sebenarnya keputusan yang saya ambil itu sebuah contoh dari rangkaian dilema etika. Jadi saya baru tahu gitu Pak Izul. Tadinya saya hanya berpikir ya sudah ini keputusan, dan justru saya melihat ketika murid saya itu ketika dia tidak mengerjakan tugas tepat waktu Pak Izul, justru saya mengambil poin plus dari dia, yaitu murid saya bisa jujur. Bisa bilang, Bu, saya belum mengerjakan tugas. Nah, yang dengan dia bilang begitu, mengakui, dia itu berani mengakui dan dia udah jujur. Kedua, ada bentuk tanggung jawab yang dia lakukan. Bu, besok saya akan kerjakan. Nah, dengan benar Pak Izul, di hari Jumatnya dikumpulkan. Jadi ketika itu murid saya sudah melaksanakan banyak karakter. Nah, justru Pak Izul, dengan adanya murid saya yang seperti ini, saya tahu, wah ternyata karakter yang saya tanamkan kepada mereka itu banyak sedikitnya sudah tertanam di diri mereka. Karena mereka memang selalu saya tanamkan bahwa kita itu tidak cukup hanya menjadi pintar, tapi juga harus berkarakter. Begitu Pak Izul. Siap. Terima kasih Pak Izul. Oke deh. Oke. Berarti kita sudah melaksanakan, Ibu sudah membantu saya melaksanakan aksi nyata di modul ke-8 saya ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Rita, dan Bu Rita tadi dalam refleksinya Bu Rita merasa memperoleh pengetahuan baru gitu ya. Nah, semoga Bu Rita bisa lulus pendidikan guru penggerak angkatan 8 ya. Oh iya Pak, semoga ya Pak ya. Terima kasih. Oke. Ini nanti saya tadi di awal sebelum ketemu Bu Rita saya udah rekam kelasnya, nanti boleh saya masukkan. Oh boleh Pak, boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.